Mampang lagi mood nih ya ngomong buat cewek-cewek, terutama yang udah berumur gitu ya, terus belum nikah gitu. Coba kalian introspeksi diri lah ya. Ini bukannya aku sok bener, sok tahu dan sebagainya ya. Ini aku punya teman kantor ya, yang usianya tuh ada yang menjelang 30 ya, 29 mau 30, beberapa bulan lagi 30. Ada yang 30 lebih, udah hampir 40 tahun. Ada yang 50 tahun lebih, udah mau 60 gitu ya. Itu mereka belum nikah. Dan setelah diperhatiin gitu ya, sifat atau kelakuannya nih ya, ternyata rata-rata mereka ini yang belum nikah di atas 30 dan yang aku perhatiin lah ya, itu rata-rata kalau orang sekarang suka bilangnya mungkin NPD gitu ya, Narcissistic Personal Disorder. Jangankan ini, maaf ya, aku ngomong kayak gini tuh tujuannya baik gitu. Mereka tuh kadang ngeluh gitu, pengen cepat punya jodoh, pengen nikah gitu. Aku pengen ngasih tahu, tapi untuk jujur, untuk benar-benar ngasih tahu kalau ada sesuatu yang harus aku kasih tahu gitu, takutnya tersinggung gitu, tapi kenyataannya gitu. Ini buat kalian aja yang ngedenger gitu ya, mudah-mudahan kalian ngedenger ini dan tersadarkan, semoga bisa berubah. Karena kalau aku orangnya nggak tegaan, nggak enakan gitu ya, tapi kesal gitu sama kelakuan mereka nih ya. Jadi mereka ini kelakuannya kadang perengat-perengut, tiba-tiba ngambekan gitu atas hal-hal yang kadang miskom juga, nggak jelas juga. Karena suka aneh gitu ya. Jangankan laki-laki, maaf nih ya, jangankan laki-laki, kita aja temen cewek yang gak hidup barengan terus sama dia, cuman ketemu di kantor, ngeliat kelakuan yang tiba-tiba dijutekin, dibawa, dan siapa yang gak kesel gitu ya. Terus dengan kelakuan mereka yang ngomongnya tuh seenaknya gitu ya. Ya Allah, kadang suka mikir, maaf nih ya gitu, pantasan aja kalian tuh gak nikah-nikah gitu. Kita aja yang temenan dan cuman ketemu di jam kantor aja gak tahan dengan kelakuan kalian. Gimana laki-laki yang mana istilahnya, kalau namanya pernikahan itu kan perjalanan ibadah panjang seumur hidup. Mana ada laki-laki yang bisa tahan, apalagi laki-laki ini makhluk yang kadang kurang peka gitu ya. Mana tahan hidup dengan kelakuan yang kayak gitu. Aku gak tega ngomong ini sama teman, tapi please buat kalian yang misalnya umurnya udah 30 tahunan ke atas gitu, 40 tahun, 50 tahun, pengen dapat jodoh, introspeksi diri, apa yang salah, apa yang harus saya rubah gitu. Untuk ukuran kita temen aja gak kuat, gimana lagi dengan pasangan hidup kalian. Ini buat cewek atau cowok ya sama aja, gimana lagi dengan pasangan hidup kalian gitu. Bukannya aku juga ngerasa aku paling benar gitu ya, tapi namanya rumah tangga itu adalah perjalanan panjang seumur hidup, yang mana kita tuh harus saling menurunkan ego, saling mengerti. Pada saat pasangan kita sedang panas, kita harus jadi air gitu ya. Pada saat kita lagi panas ya, pasangan kita juga harus jadi air, jadi sama-sama meredam. Jangan sampai api sama api ya, kebakaran lah gitu ya. Nah di sini aku juga bukan ngerasa aku sok bener, sok ngerasa gimana ya. Aku rumah tangga udah alhamdulillah 21 tahun, udah merasakan up and down-nya rumah tangga gitu. Kebanyakan wanita-wanita yang NPD itu memang ya aku perhatiin gitu ya, rumah tangganya gak bakalan tahan gitu, karena gak tahan lah gitu hidup harus bareng dengan orang seperti itu. Namanya rumah tangga kan harus nyaman gitu ya, tenang gitu. Kalau ada suatu masalah, kita diskusi, kita cari jalan keluarnya, kita cari pemecahannya. Jadi orang yang asik gitu, bukan hanya ego, memikirkan hanya ingin enaknya sendiri gitu. Ini aku terus terang ya ngomong kayak gini, kesel sama temen, tapi gak bisa nasehatin. Tapi semoga kalian gitu di luar sana, karena ini bukan sekali dua kali ya, aku pindah kerja ke beberapa tempat ngelihat hal-hal kayak gini gitu. Kadang
kasihan, terus terang guys, kasihan gitu. Dia pengen nikah, terus dia pengen dapat jodoh, kelakuannya aja itu jadi omongan banyak orang gitu, udah tahu sifat kelakuannya kayak gitu. Kasihan, aku tuh beneran kasihan, pengen ngasih tahu, pengen ngasih tahu, dikasih tahu orang kayak gitu tuh nggak akan nerima gitu. Aku udah yakin pasti udah dipatahkan dari awal. Jadi gimana mau nerubah sifatnya, nerima omongan kita aja kadang nggak bisa gitu. Jadi please guys, kalau kalian ngedenger ini dan kalian mungkin pengen dapet jodoh, pengen nikah, please jaga sikap, jaga perilaku, dan rubah gitu sifat-sifat apa. Kita introspeksi dirinya, pertanyakan ke diri sendiri, apa sih kira-kira sifat jelek dari diri kita nih. Oh ya, satu lagi ya, aku juga dulu bisa dibilang sifatnya jelek, gordat, kalau orang Sunda bilang goreng adat gitu ya. Mama itu sampai bilang gini, hati-hati sifat kamu berubah, apalagi udah nikah kayak gini, namanya rumah tangga, gak bisa kamu harus egois kayak gini, tapi kamu harus meredam, harus bisa saling ngalah, karena yang namanya rumah tangga itu dua kepala disatukan jadi satu. Kamu gak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Dari situ aku oke. Berarti mungkin itu yang bikin terhalangnya jodoh gitu, karena siapa tahu kan ketika kita PDKT lawan calon pasangan kita tuh udah kenal sifat dari awal kok begini gitu ya. Apalagi kalau misalnya sifat NPD dan kelakuan yang ya gitulah, pundungan gitu ya, yang gampang marah, gampang ngambek, itu jangan salah loh guys. Teman-teman kalian itu bisa nyebarin ke teman-teman lain, sini sifatnya begini, sini sifatnya begini. Mungkin si calon cowok yang mau PDKT sama kalian itu cari tahu gitu, sifatnya begini, itu bisa nyebar, jadi bisa menjatuhkan kalian sebelum si laki-laki itu PDKT. Ya kalau cowoknya cinta banget gitu ya, ngejar, pengen bisa nonton kalian buat lebih baik. Kalau cowoknya, maaf nih ya, nilai-nilai value kalian aja gak ada, terus dengan sifat kayak gitu, ya mana ada yang mau deketin gitu. Jadi please buat kalian yang pengen dapet jodoh, udah umurnya juga udah lumayan gitu ya, kalau misalnya belum dapat jodoh, introspeksi diri sendiri, apa yang kurang, apa yang salah, perbaiki gitu, rubah, jangan kayak gitu. Oke guys, ini aku ngasih masukan kayak gini bukan aku sombong, bukan aku ngerasa paling sok-sokan, tapi demi niat baik. Terutama sebetulnya pengennya sama temen aku gitu, ngasih tau kayak gini, karena aku terus terang nih lagi kesal banget sebenarnya gitu, tapi ngasih tau nggak bisa. Ya minimal aku ngasih tahu kalian yang ngedenger inilah ya, seenggaknya menyelamatkan, atau istilahnya tuh menolong, ngasih tahu, nasehatin gitu. Karena apa ya, saling nasehatin, saling ngasih tahu itu kan istilahnya kalau aku cuman inget Adino nasehat, agama itu nasehat. Ya kalau kalian nggak dibeginiin ya kalian nggak akan tahu, nggak akan berubah gitu sifat cewek yang NPD, yang keras kepala, yang egois gitu. Jangan sampai istilahnya, maaf ya gitu, ada kan yang sampai kawin cerai, ini siapa yang salah gitu ya. Terus kalau dibaca ternyata ceweknya juga keras, NPD, ya kesalahan terletak pada, ya kalian bisa jawab sendiri lah ya. Segitu aja guys, makasih banyak.